Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Oh, jangan menagih sayang, kamu memang masih perawan, tapi sayangnya kamu bahkan tidak dapat bertahan dari tubuhku ini. Jadi, mari nikmati saja waktu di saat terakhirmu, dan buat aku puas. Ucap pria tersebut, sambil menggerakkan tubuhnya dengan keras ke tempat wanita itu. Wanita itu hanya bisa berteriak karena kesakitan, dan dia tak dapat menahan rasa sakit di tubuhnya lagi. Tapi ketika pria itu melihat lidah wanita yang berteriak, pria itu semakin nafsu, dan kemudian menggigit lidah wanita itu, lalu menariknya sampai putus dengan mulutnya. Crot, gluk-gluk, lidah itu dikunyah oleh pria tersebut, seperti halnya mengunyah makanan sebelum ditelan. Sungguh nikmat. Ayo, buat aku puas sayang, hahaha, ayo. Teriak pria tersebut. Wanita itu hanya bisa menahan sakit karena kehilangan lidahnya, dan bahkan sebelum itu telinga wanita itu pun telah putus oleh pria itu. Tidak hanya itu saja, tapi bagian tertentu dari wanita itu pun telah digigit, dan dimakan oleh pria yang sedang menaiki wanita tersebut. Aku hampir sampai, ucap pria tersebut sambil mencekik leher si wanita. Hahaha, saat nafsunya terpuaskan, pria tersebut tertawa dengan bahagia. Namun anehnya, dia tidak peduli dengan wanita yang sudah mati dengan air mata, dan rasa sakit yang luar biasa yang telah dia alami. Dasar wanita sampah. Hanya begitu saja sudah mati, cuy, ucap pria tersebut, lalu meninggalkan mayat wanita itu dan membakar tempat tidur dengan api energinya. Mayat serta tempat tidur itu pun langsung hangus terbakar tanpa tersisa. Sesaat setelah dia keluar dari kamarnya, seorang bawahannya sedang berlutut dengan hormat kepadanya. Bagaimana? Tanya pria kejam itu. Hormat dewa penguasa, laporan yang aku dapatkan, kalau nona muda keluarga Lan sedang menuju ke ibu kota, ucap bawahan berpakaian hitam itu. Oh, wanita cantikku, ternyata dia sudah kembali. Tapi, apakah mereka gagal membunuh wanita cantikku itu? Tanya pria tersebut dengan tersenyum. Mulut dan badannya masih dipenuhi dengan darah wanita yang telah mati tadi, dan dia keluar hanya menggunakan pakaian yang menutupi bagian pinggang ke bawah saja. Jadi saat bawahan berpakaian hitam itu melihat tuannya, dia seperti melihat iblis yang haus akan darah. Iya tuan, mereka telah gagal, dan mereka semua telah mati, jawab bawahannya tersebut. Oh, sudahlah, biarkan wanita itu kembali, hehehe. Aku akan membuat dia hidup dalam kebahagiaan saat dia menjadi istriku, ucap pria itu. Dan ternyata, pria itu adalah dewa penguasa alam kehancuran. Dia tersenyum sebentar, sebelum memerintahkan bawahannya pergi untuk memata-matai keluarga Lan dan keluarga besar lainnya. Muncullah, ucap dewa kehancuran itu. Iya tuan, ucap satu orang lagi yang muncul dari kegelapan. Bagaimana? Apakah sudah ada lagi? Wanita tadi masih kurang memuaskan. Ucap dewa kehancuran. Sudah tuan, dia berada di dalam kamar sebelah tuan, dan dia masih sangat muda, jawab pria yang muncul itu. Dewa kehancuran tersenyum, lalu pergi ke kamar yang ditunjuk oleh bawahannya tersebut. Di dalam kamar itu, wanita yang berada di sana bernasib sama dengan wanita sebelumnya. Dia mati dengan hati penuh kebencian, dan rasa sakit yang luar biasa. Tapi hal itu tidak membuat dewa kehancuran puas, dan masih terus melakukan hal yang sama terhadap wanita lain. Tiap wanita yang melakukan hal itu kepadanya akan mati, itu dikarenakan di antara wanita tersebut, ada yang masih muda dan ada yang memiliki kekuatan, tapi mereka semua sangatlah lemah. Meski mereka berada di alam langit, tapi tentu saja akan ada orang yang lemah. Meskipun telah berkultivasi,
Tapi dikarenakan mereka tidak mempunyai bakat, lalu mereka dijadikan seperti manusia di dunia dewa maupun di dunia lainnya. Hal kejam yang dilakukan oleh dewa kehancuran ini pun tidak ada yang mengetahuinya. Meskipun ada yang mencurigainya, tapi mereka tidak mempunyai bukti apapun yang membuat dewa kehancuran itu merajalela. Di dalam kapal, di ruangan khusus, Lan Jingyi, Gulia, dan Tetua Zhu, mereka sedang berkumpul di sana mendengarkan cerita dari Lan Jingyi. Awalnya mereka berpikir, kalau Lin Tian adalah pemuda yang bisa mereka gunakan untuk membantu keluarga Lan. Tapi apa yang jadi? Sayangnya jawaban Lin Tian membuat keduanya kaget dan tidak percaya. Karena seorang pemuda yang berada di alam dewa ilahi tingkat rendah tahap puncak, ini berani mengatakan hal seperti itu. Bukan mereka tidak percaya, tapi itu dikarenakan dewa kehancuran sudah berada di alam dewa ilahi tingkat tinggi tahap puncak, dan mungkin sekarang dia sudah berada di alam dewa surgawi. Apa yang lebih membuat mereka tidak percaya adalah permintaan Lin Tian agar keluarga mereka hanya setia kepada dirinya. Bukankah itu sama saja dengan apa yang dilakukan oleh dewa kehancuran terhadap keluarganya? Kita tidak bisa membuat keputusan, kamu tahu sendiri kan, kalau bukan karena leluhur yang terluka dan diracuni, mana mungkin dewa kehancuran dengan terang-terangan meminta menikahimu, ucap Ibu Lan Jingyi. Iya Bu, aku mengerti. Tapi nanti saat kita sampai di ibu kota, Ibu harus serius membahas ini dengan ayah atau bahkan leluhur, ucap Lan Jingyi dengan wajah serius. Oh, kenapa kamu sangat percaya diri dengan pemuda itu? Apakah kamu pikir dia bisa melawan dewa kehancuran? Tanya Ibu Lan Jingyi. Aku tidak tahu Bu, tapi aku merasa pemuda ini mempunyai banyak hal tersembunyi, dan bahkan aku memiliki perasaan kalau dia bisa mengalahkan dewa kehancuran, balas Lan Jingyi dengan sedikit ragu, tapi perasaan yakin dan nyata. Mendengar perkataan Lan Jingyi, keduanya tidak bisa berbicara. Mereka hanya diam untuk sesaat, sebelum memutuskan untuk mencoba berbicara dengan kepala keluarga serta leluhur di keluarga Lan. Hari-hari di dalam kapal masih berlanjut, Lin Tian tidak keluar, dan hanya berada di kamar sejak Lan Jingyi menemuinya waktu itu. Setelah seminggu perjalanan di lautan, akhirnya Lin Tian melihat sebuah pelabuhan yang cukup besar dari atas kapal, dan hatinya cukup senang saat dia melihat sebuah pelabuhan, karena memang Lin Tian sudah bosan di dalam kapal selama seminggu. Bahkan bayi kecil terus menggoyangkan ekornya, pertanda dia juga sangat ingin ke daratan. Jadi saat melihat daratan, mata bayi kecil seperti melihat harta yang sangat berlimpah di sana. Di bahu Lin Tian ada naga kecil yang sedang meguap dengan malas, dan dia hanya ingin melihat bentuk daratan di alam kehancuran itu. Hoam, kakak, aku kembali dulu, aku ingin tidur, ucap naga kecil. Baiklah, ucap Lin Tian tak berdaya sambil melihat naga kecil. Sifat naga kecil berlainan dengan bayi kecil, karena bayi kecil yang lebih senang melihat sesuatu. Kalau naga kecil suka tidur, maka bayi kecil lebih suka aktif meski sering tidur di kepala Lin Tian. Cih, dasar tukang tidur, ucap bayi kecil. Oh, daripada tukang maling yang selalu membuat kakak susah, balas naga kecil. Lalu dia masuk ke dalam kantong binatang. Cih, kembali kau naga kecil sialan, teriak bayi kecil dengan kesal ke arah kantong binatang. Saat dia akan melompat masuk ke dalam kantong binatang langsung tanpa pikir panjang, Lin Tian segera menarik ekor bayi kecil dan mengunci kantong binatangnya. Kamu tetap di sini. Dan jangan membuat masalah, ucap Lin Tian dengan serius. Baiklah kak, balas bayi kecil dengan agak takut, ketika dia melihat wajah serius Lin Tian. Entah kenapa sejak mereka datang ke alam langit, Lin Tian menjadi sedikit lebih tegas terhadap dirinya. Tapi sebenarnya bukan itu masalah utamanya, itu dikarenakan Lin Tian hanya bingung jika kedua hewan kecil itu ribut di depannya.
Jadi, itulah Lin Tian hanya bisa memasang wajah tegas di hadapan bayi kecil. Tidak seperti Feng Er dan dua istrinya kepada bayi kecil, mereka semua sanggup membuat kucing kecil itu mati ketakutan. Bagaimanapun juga dulu dia yang membebaskan bayi kecil. Jadi wajar saja, jika dia tidak sanggup menghukum bayi kecil. Dua orang ini, apakah benar-benar seperti air dan api? Dua berandalan lagi, ucap Lin Tian tak berdaya, saat melihat bayi kecil di kabin kapal. Tuan Lin, ucap suara dari belakang Lin Tian. Oh, Senior Gu dan Nona Lan, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Itu adalah pelabuhan lahar, dan biasa digunakan kapal untuk berdermaga menuju ke ibu kota kehancuran, ucap Lan Jingyi. Lin Tian hanya mengangguk saat melihat ke arah pelabuhan itu, dan wajahnya agak gelap saat merasakan ada beberapa orang di sana dalam kegelapan, itu sedang memperhatikan mereka. Tentu saja hanya dia dan bayi kecil yang merasakan hal itu. Baik Lan Jingyi, ibunya, adiknya, serta tetua Zhu yang telah pulih pun, mereka semhat tidak akan dapat merasakan orang-orang itu, dikarenakan teknik mereka memang cukup bagus. Kakak, perlukah aku menyingkirkan mereka? Tanya bayi kecil sambil menguap setelah berdiri di atas kepala Lin Tian. Tidak, tunggu dan lihat dulu keadaannya, balas Lin Tian. Dia tidak perlu terburu-buru untuk mengurus orang-orang itu, karena dia juga mempunyai rencana sendiri terhadap mereka. Setelah kapal bersandar di pelabuhan, Lin Tian dan yang lainnya turun dari kapal. Tapi Lin Tian telah memakai topeng untuk menutupi wajahnya sebelum dia turun. Jadi dengan topeng ini, dia bisa menyembunyikan wajahnya dari sekelompok orang yang mungkin dia lawan waktu berada di dunia dewa sebelumnya. Apalagi, Dewa Laut dan beberapa dewa penguasa masih masuk dalam daftar musuh Lin Tian. Jika dia ditangkap oleh salah satu dari dewa penguasa yang menjadi musuhnya, tentu saja nasibnya sudah dapat dipastikan. Hormat kami Nona Besar, Nona Muda, Tetua Zhu, dan Tuan Muda Kecil. Ucap beberapa sosok yang muncul menggunakan pakaian serba putih. Semuanya berlutut ke arah Lan Jingyi, dan itu sudah jelas kalau mereka adalah pasukan dari keluarga Lan, yang datang untuk menyambut Lan Jingyi dan yang lain. Sepertinya informasi tentang kembalinya dirimu telah sampai di telinga ayahmu, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Sejak dia memakai topeng dengan pakaian hitam putih, dia terlihat sangat misterius bagi orang-orang yang melihat dirinya. Itu sengaja dilakukan Lin Tian, karena dengan ini dia dapat menghindar sementara waktu dari beberapa musuh yang masih tidak jelas itu. Tetua Zhu yang menginformasikan kepada ayah, sebelum kita sampai ke pelabuhan, balas Lan Jingyi. Lin Tian mengangguk, lalu dengan tenang Lin Tian berdiri di belakang Lan Jingyi dan yang lainnya seperti seorang penjaga. Baiklah, mari kembali ke rumah, ucap Lan Jingyi. Siap. Seluruh penjaga keluarga Lan berdiri, dan membuka jalan untuk Lan Jingyi dengan yang lain. Di depannya ada sebuah kereta yang sangat bagus, dengan seekor kuda berkepala naga sebagai penariknya. Itu mungkin adalah binatang iblis kuda berdarah naga, dengan kekuatan di alam kaisar. Hal ini cukup membuat Lin Tian sedikit tertarik. Jika dia masih punya kalung binatang, mungkin akan menarik jika memelihara kuda naga ini, pikir Lin Tian. Mari saudara Lin, ucap Lan Jingyi dengan hormat pada Lin Tian. Oh, wanita duluan, balas Lin Tian dengan sopan. Lan Jingyi mengangguk, lalu masuk bersama dengan ibu serta adiknya. Sedangkan untuk Tetua Zhu, dia duduk di kursi depan dan mengendalikan kuda naga tersebut. Setelah Lin Tian masuk, semua penjaga dan orang sekitar merasa penasaran dengan identitas Lin Tian. Saat berapa dari mereka menanyakan tentang Lin Tian kepada orang-orang yang ikut di kapal, mereka hanya bisa bilang kalau dia orang yang sangat kuat. Dengan menggunakan kereta kuda naga ini,
kita bisa lebih nyaman untuk pergi ke ibu kota, ucap Lan Jingyi. Lin Tian hanya mengangguk, mungkin bagi Lan Jingyi sangat nyaman jika pergi ke ibu kota dengan kereta ini, tapi itu tidak untuk Lin Tian. Dia telah merasakan beberapa aura yang bersembunyi, dan menatap mereka sejak berada di pelabuhan tadi. Dia yakin, orang-orang itu sama saja dengan orang yang ingin membunuh Lan Jingyi serta ibu dan adiknya. Jadi, ada berapa keluarga yang ada di kerajaan kehancuran ini? Tanya Lin Tian. Oh, di sini ada 5 keluarga kerajaan, dan yang paling berkuasa adalah keluarga Lan, Ju, Yan, Chu, Gu dan ditambah dengan keluarga kaisar sekarang yang bermarga San, jawab Gulia dengan serius. San ya, bukankah nama ini agak aneh? Ucap Lin Tian yang hampir tertawa mendengar nama keluarga kaisar. Mau bagaimana lagi? Keluarga San ini mengklaim kalau mereka adalah keturunan dari dewa kehancuran sebelumnya. Kami juga awalnya tidak percaya, tapi setelah melakukan tes, dan hasilnya adalah, Gulia menghentikan ucapannya, wajahnya terlihat agak aneh. Bahkan keluarganya yang juga dalam 5 keluarga kerajaan pada awalnya, itu meragukan hal tersebut. Tapi kenyataan saat dia dan yang lain melakukan tes dengan kaisar yang sekarang, memang benar mereka berasal dari keturunan dewa kehancuran. Lin Tian terdiam, sebenarnya dia juga meragukan kalau orang itu adalah keturunan dewa kehancuran, karena menurutnya semua keturunan 5 dewa pengkhianat telah dibawa ke dunia lain. Dan sudah jelas kalau Kaisar Langit juga telah mengutuk keturunan mereka, tapi ada keturunan dewa kehancuran yang tiba-tiba muncul di sini, dan itu juga keanehan lain bagi Lin Tian. Dalam perjalanan menuju ke ibu kota, semuanya berjalan lancar. Dalam waktu setengah hari, mereka pun sampai di gerbang ibu kota kehancuran. Semua penjaga gerbang dengan hormat berlutut saat melihat kereta kuda naga itu berjalan, dan melewati gerbang utama ibu kota kerajaan. Tuan Muda Lin, selamat datang di kerajaan kehancuran, ucap Gulia dengan tersenyum. Lin Tian hanya membalas dengan anggukan. Hehehe, kakak laki-laki, bisakah kamu nanti mengajariku teknik pedang? Tanya adik laki-laki Lan Jingyi. Oh, tentu saja bisa, tapi itu jika aku punya waktu ya, balas Lin Tian dengan senyum. Kalau begitu, belum selesai adik laki-laki Lan Jingyi berkata, tiba-tiba saja terdengar suara orang yang menghentikan laju kereta kuda mereka. Berhenti, teriak seseorang dari luar kereta kuda. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.